Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Tetap semangat. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional di sekolah. Bentar ya Bu. Sudah ada Bu? Sudah ada muncul. Oke, mantap. Ya. Nah, yang pertama ini di sini ada kerangka dasar. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Di sini sudah ada di paling atas itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua itu ada profil pelajar Pancasila, selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi ini terbagi jadi 4. Yang pertama, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Standar lainnya itu contohnya standar sarana-prasarana. Nah, untuk kerangka dasar kurikulum itu sendiri itu terbagi jadi 3. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan ini juga sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, profil Pancasila berperan menjadi... Halo? Ada? Ada suara saya? Ada. Oh iya. Ya, saya ulangi ya. Profil pelajar Pancasila itu berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Yang ketiga itu standar nasional pendidikan. Nah, ini menjadi acuan sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Yang keempat, itu ada struktur kurikulum. Nah, struktur ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Yang selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Yang terakhir itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, di sini sudah ada proses kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama itu ada karakteristik satuan pendidikan. Nah, yang disebut karakteristik satuan pendidikan itu seperti SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua itu merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menetapkan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, di sini ada komponennya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan karakteristik satuan pendidikan itu dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek
dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu misi. Misi itu menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Yang kedua itu nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Itu selanjutnya ada tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang kedua, tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selarasnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini selanjutnya ada pengorganisasian pembelajaran. Itu ada 4. Yang pertama, intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Yang ketiga itu ada PKL untuk SMK ya, menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Yang keempat itu ada ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk metrik atau tabel. Selanjutnya itu ada rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran, program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga itu ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di sini yang pertama ada contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema. Yang kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Yang ketiga itu ada referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Oh iya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.